Siaga serangan pasukan AS dan Israel, TNI tambah pasukan ke Gaza. Kami berada siaga agar kejadian itu tidak terjadi. Karena sejatinya kita datang dalam rangka memberikan keamanan untuk percepatan pembangunan, kemudian memberikan keamanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sekaligus juga kita melaksanakan komunikasi sosial yang inklusif. Simak ulasan saya berikut dan tolong subscribe channel ini agar kalian tetap tahu informasi update dari kami. Situasi di jalur Gaza kembali memanas. Kali ini lebih dari sekadar konflik bersenjata biasa. Aroma perang terbuka tercium jelas setelah intelijen militer Indonesia mendeteksi manuver mencurigakan dari pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Di tengah bayang-bayang kemungkinan serangan besar, TNI mengambil langkah drastis, menambah kekuatan militer secara signifikan di wilayah konflik. Beberapa hari terakhir, drone intai TNI dan radar milik satelit Garuda 9 menangkap pola pergerakan besar-besaran dari armada ke-6 AS di Gaza Timur. Di waktu yang hampir bersamaan, ratusan kendaraan tempur IDF, Israel Defense Forces, terlihat bergerak ke arah selatan, mendekati zona kendali TNI di Gaza Tengah dan Khan Yunis. Pusat Komando Gabungan TNI langsung mengeluarkan status siaga 1, sebuah sinyal bahwa serangan bisa datang kapan saja. Analisis strategis mengindikasikan bahwa AS dan Israel sedang menyiapkan operasi ofensif terhadap markas-markas TNI yang selama ini dianggap sebagai pelindung utama warga sipil Palestina dari agresi militer Israel. Presiden Republik Indonesia bersama Panglima TNI dalam pertemuan darurat yang digelar dini hari waktu Jakarta langsung menginstruksikan penambahan kekuatan ke Gaza. Tak tanggung-tanggung, Batalion Raider, Komando Marinir, hingga Kopassus kembali dikerahkan dalam gelombang ketiga pengiriman pasukan. Selain itu, Satuan Arhanud, Artileri Pertahanan Udara, dan radar bergerak TNI AU juga turut dibawa untuk memperkuat pertahanan udara zona Gaza. Indonesia tidak akan gentar menghadapi tekanan militer dari siapapun. Kami tidak datang untuk menjajah, tapi untuk menjaga kedamaian dan melindungi rakyat Palestina dari kekerasan sistematis, tegas Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam konferensi persnya dari Pos Komando Gabungan di Rafah. Gedung Putih dalam pernyataan resminya menyebut kehadiran militer Indonesia di Gaza sebagai ancaman serius terhadap stabilitas regional dan operasi anti-teror. Sementara itu, Perdana Menteri Israel menuduh TNI membantu kelompok teroris dan mengultimatum Jakarta agar menarik seluruh pasukannya dari Gaza dalam waktu 72 jam atau siap menghadapi konsekuensinya. Ultimatum itu langsung ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Indonesia. Kami tidak bisa ditakut-takuti oleh negara manapun. Kami datang ke Gaza untuk membawa harapan, bukan untuk tunduk pada tekanan militer. Jika mereka menyerang, maka itu adalah deklarasi perang terhadap Indonesia, ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan diplomatiknya yang disiarkan langsung dari New York. Dari Teheran, Iran menyatakan siap membantu logistik dan intelijen untuk mendukung TNI di Gaza. Turki secara diplomatik juga menekan Israel agar tidak gegabah menyerang pasukan perdamaian dari Asia Tenggara. Bahkan Pakistan disebut-sebut tengah mempersiapkan jalur bantuan medis dan amunisi ke perbatasan Mesir-Gaza. Konflik Gaza yang awalnya berkutat antara Israel dan Palestina, kini menjelma menjadi ajang unjuk kekuatan global. Indonesia, dengan mandat kemanusiaan dan solidaritas, kini berdiri di tengah api, menolak mundur meski dihadapkan pada dua kekuatan militer besar dunia. Semua mata dunia kini tertuju pada satu titik, Gaza dan TNI. Di garis pasca eksekusi balasan oleh pasukan TNI terhadap sejumlah tentara Israel dan Amerika di Gaza, sebuah tindakan pembalasan atas tewasnya puluhan prajurit Indonesia akibat bom tempel pekan lalu. AS dan Israel mulai menggalang kekuatan besar-besaran di sekitar Timur Tengah. Armada ke-6 Eliway Islam dilaporkan telah memasuki Laut Tengah bagian timur dengan kapal induk USS Dwight D. Eisenhower, kapal penjelajah berpeluru kendali, dan kapal perusak Aegis yang membawa rudal Tomahawk. Di sisi darat, Brigade Golani dan Divisi Lapis Baja IDF kini telah diposisikan kembali ke perbatasan selatan Gaza, hanya 18 km dari zona kontrol utama TNI sinyal komunikasi satelit militer, yang berhasil disadap oleh tim cyber TNI AU, menunjukkan bahwa pasukan gabungan sedang menyiapkan operasi ofensif besar bernama Operasi Iron Purge
yang target utamanya adalah menghancurkan markas besar TNI dan memaksa penarikan penuh pasukan Indonesia dari Gaza dalam 5 hari ke depan. Di lapangan, personel TNI mulai memodifikasi zona demilitarisasi antara Gaza dan Israel menjadi zona pertahanan aktif. Bunker logistik, parit anti-tank, serta rudal permukaan ke udara kini terpasang mengelilingi markas TNI di Gaza Tengah, Khan Yunis, dan Rafah. Pasukan Kopassus telah menyamar dan menyebar ke wilayah permukiman untuk mendeteksi potensi serangan infiltrasi dari pasukan khusus Israel, Sayeret Matkal. Intelijen TNI bahkan telah menangkap 2 penyusup yang diyakini agen Mossad, dan mereka kini dalam penyelidikan tertutup. Israel melalui Perdana Menterinya mengeluarkan ultimatum. Jika pasukan Indonesia tidak menarik diri, maka kami berhak membela kedaulatan kami. Amerika melalui Gedung Putih memperingatkan bahwa Indonesia telah melewati batas dan menyebut kehadiran TNI sebagai tindakan provokatif. Namun pemerintah Indonesia justru memperkuat pendiriannya. Dalam pidato di sidang PBB, Presiden Indonesia menyatakan, "Kami bukan penjajah, kami bukan agresor. Kami adalah penjaga perdamaian yang tidak akan membiarkan warga sipil dibantai." Jika itu dianggap ancaman, maka dunia harus bertanya, siapa yang benar-benar menebar teror di Timur Tengah? Iran telah menawarkan dukungan penuh berupa sistem rudal pertahanan udara Bafar 373, pasokan amunisi, dan logistik medis. Pakistan mengirimkan 1 batalion relawan medis dan menyiapkan pangkalan angkatan udara di Quetta sebagai titik transit pasukan dan senjata. Turki yang semula netral kini mulai menunjukkan dukungan kepada Indonesia dengan mengizinkan pesawat logistik TNI mendarat dan mengisi ulang di wilayahnya. Bahkan Korea Utara secara tidak langsung menyampaikan simpati kepada perjuangan TNI lewat siaran KCNA, menyebut Indonesia sebagai negara pemberani yang berdiri melawan tirani global. Di tengah gelombang ancaman dan tekanan global, dukungan warga Palestina kepada TNI justru kian besar. Warga Gaza melindungi pos militer TNI dari serangan rudal dengan membentuk barikade sipil. Tanpa Indonesia kami sudah mati. Mereka hidup bersama kami, makan bersama kami, dan berdarah bersama kami. Jika mereka diserang, maka kami akan melawan bersama mereka, ujar Abu Mazen, seorang guru sekolah di Gaza Barat. TNI tak datang untuk menjajah. Mereka datang membawa harapan, keberanian, dan komitmen untuk menegakkan martabat manusia di tengah puing-puing konflik. Namun kini, mereka bukan hanya menghadapi tank dan rudal, tetapi seluruh mesin perang dari negara-negara raksasa.